Game Podcast akan membahas tema yang sangat menarik. Halo dokter. Halo Adil, halo sahabat GMP. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Grisela dari RSIA Graha Medica. Oke, kita berharap semoga semua sahabat GMP di rumah juga sehat ya dokter. Ya. Oke dokter, pada kesempatan kali ini Game Podcast akan membahas tema menarik yaitu sakit gigi berdenyut, cabut atau tambal. Sebelumnya kita langsung aja nih ya dok. Kita bahas nih, apa sih sakit gigi berdenyut ini dokter? Nah iya, jadi sahabat-sahabat GMP pernah nggak di rumah setelah makan, setelah minum yang manis, itu giginya itu sahabat GMP mengalami gigi berdenyut, jadi berdenyut seperti itu, kayak seperti berdetak. Nah itu menandakan kalau gigi sahabat GMP ini ada sesuatu tuh di dalam giginya, ya seperti itu. Selanjutnya, ya. Apa sih penyebab dari sakit gigi berdenyut ini? Nah, tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi ya, sebelumnya kan dia ada sesuatu nih di dalam giginya nih. Nah, itu tuh kenapa sih jadi sakit gigi berdenyut ini? Itu dikarenakan ada lubang pada giginya. Nah, jadi sahabat GMP kalau misalnya sahabat GMP merasa, wah kok giginya berdenyut, nah itu pasti ada lubang di dalam giginya, seperti itu. Nah, saya jelasin juga ya. Oke, jadi lubang itu ada 3 macam. Ada lubang kecil, lubang sedang, sama lubang besar. Nah, tiga-tiganya itu membuat berdenyut, tetapi intensitas nyerinya itu berbeda. Jadi saya kasih contoh. Jika pada lubang kecil itu gigi berdenyutnya itu hanya sebentar. Jadi jika saudara GMP sudah setelah makan ada terasa gigi berdenyut, setelah saudara GMP berkumur air putih atau dibersihkan, itu pasti udah hilang. Nah, kalau yang kedua itu kalau sakit yang lubang sedang, nah dia itu kalau kita bersihkan giginya biasanya tuh udah cepet hilang juga, tapi nggak secepat yang lubang gigi kecil. Ya, jadi memang ada durasinya lebih lama. Nah, yang besar ini, jadi saudara GMP jika sudah mengalami sakit berdenyutnya itu terus-terusan, udah minum obat tapi masih sakit, iya. Terus udah dibersihkan masih sakit, waktu tidur masih sakit. Nah itu kita pertanda lubangnya udah besar. Nah seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dari berdenyutnya itu seperti apa. Nah seperti itu. Nanti setiap sakit lubang kecil, lubang sedang, besar itu berbeda perawatannya sahabat GMP, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Sakit gigi berdenyut ini bagaimana sih dokter perawatannya? Ya. Nah tadi kan udah dijelasin ya, ada lubang kecil, sedang, besar. Perawatannya berbeda. Nah untuk lubang kecil itu ditambal itu cukup ditambal, sudah pas saudara GMP pasti udah tidak merasakan sakit lagi. Kemudian yang sedang juga, sahabat GMP tidak akan merasakan sakit lagi setelah ditambal. Nah, lubang yang besar, lubang besar ini perawatannya berbeda. Nah, jadi perawatan untuk lubang yang besar itu kita sebut dengan perawatan saluran akar. Jadi bagian akarnya itu sudah infeksi sehingga harus dibersihkan. Kemudian sebelum dibersihkan kita matikan saraf gigi tersebut, dibersihkan. Setelah beberapa kali pertemuan baru bisa ditambal gitu ya. Jadi kalau misalkan sahabat GMP lubangnya besar minta langsung ditambal itu pasti akan sakit kembali, dan gusinya mungkin akan mengalami bengkak seperti itu. Jadi untuk lubang yang besar nanti oleh dokter giginya akan diperiksa kembali. Jika memang memungkinkan, sebaiknya dirawat terlebih dahulu, dilakukan perawatan saluran akar. Nah, namun memang jika memang budgetnya masih belum mencukupi, bisa dilakukan pencabutan seperti itu. Jadi sebenarnya saran yang paling utama sih dirawat saluran akar. Tuh. Cuman untuk kita lihat lagi kasusnya, kalau misalnya kasusnya mungkin udah sisa akar atau udah memang tidak bisa dipertahankan, ya pasti dicabut gitu. Jadi balik lagi ke budgetnya juga ya.
Pertanyaan selanjutnya, apabila terjadi sakit gigi berdenyut, lebih baik dicabut atau ditambali dok sesuai dengan tema podcast kita hari ini? Ya, sesuai yang tadi saya sebutin ya Adel ya. Jadi kalau memang sedang on budget gitu, jadi sedang ada budgetnya, kalau saya menyarankan untuk dirawat saluran akar. Kenapa? Soalnya perawatan saluran akar itu mempertahankan gigi yang ada, sehingga tidak perlu dicabut. Karena jika dicabut itu, pas sahabat GMP tuh harus ada perawatan selanjutnya, yaitu menggunakan gigi tiruan seperti itu. Karena jika dibiarkan, setelah dicabut dibiarkan itu, tulang akan mengalami penurunan. Nah, penurunan ini tidak akan baik untuk kondisi mulut pasien seperti itu, sahabat GMP. Kalau gigi depan bolong, apa lebih baik ditambal, apa diveneer ya dok? Dokter menjawab. Ya, untuk gigi depan itu ada bermacam-macam cara dan tekniknya. Nah, memang ada dua. Jika memang ingin dipertahankan, jika tadi memang lubang udah besar, kita lakukan perawatan saraf dan kita lakukan veneer seperti itu. Namun jika lubangnya masih sedang atau kecil, kita bisa langsung lakukan tambal seperti itu. Nah, kemudian jika memang tidak memungkinkan ketiganya, udah mungkin sisa akar seperti itu, sebaiknya memang dicabut dan dibuat gigi tiruan. Nah, gigi tiruan ada dua, Del. Ada gigi tiruan yang bisa dilepas, sama ada yang tetap. Permanen gitu ya? Iya, betul. Kalau permanen itu jadi nanti akan menempel ke gigi sebelahnya. Kalau lepasan itu harus dilepas setiap malam seperti itu. Jadi kalau misalnya bagian atau gigi yang dilepas waktu tidur harus dibuka juga dok? Apa gimana kondisi pasiennya juga? Iya, selalu harus dilepas karena memang gigi tiruan itu memang hanya dipasang ketika digunakan saja. Ketika tidak digunakan sebaiknya dilepas supaya bisa dibersihkan seperti itu. Giginya dibersihkan, rongga mulut dibersihkan, kemudian juga untuk gigi tiruannya juga dibersihkan seperti itu. Oke dokter, mungkin ini kita lihat kondisi dari pasiennya, lebih baik di veneer atau ditambal. Kita lihat kondisi balik lagi ya, kondisi pasiennya. Oke dokter, untuk podcast kita pada hari ini dengan tema gigi berdenyut, ditambal atau dicabut, kita akhiri saja dokter. Baik. Mungkin ada tips and trik untuk merawat gigi dari dokter untuk sahabat GMP di rumah? Ya, jadi untuk saran saya untuk sahabat GMP, jadi jangan biarkan lubang gigi semakin besar seperti itu. Jadi selama jika ada lubang gigi, cepatlah ditambal. Jika ketahuan ada lubang kecil, itu sebaiknya ditambal segera sebelum lubang itu menjadi lubang sedang, kemudian akhirnya menjadi lubang besar. Karena tentu saja semakin besar lubangnya, maka lubang tersebut membutuhkan perawatan lebih lanjut seperti perawatan saluran akar seperti itu. Yang dimana cost-nya juga akan lebih mahal dibandingkan daripada lubang kecil seperti itu. Jadi ya sebaiknya jika ada lubang kecil segeralah ke dokter gigi untuk diperiksa lebih lanjut seperti itu sahabat GMP. Oke dokter, terima kasih atas ilmunya tentang kesehatan gigi. Semoga pada podcast kita kali ini sangat bermanfaat untuk sahabat GMP di rumah. Oh iya, dan jangan lupa untuk sahabat GMP apabila memiliki keluhan tentang kesehatan gigi, bisa langsung datang ke RSI Graha Medika Padalarang atau di Instagramnya di mana dokter? Di Halo Gigi Dental. Oke, baik dokter. Kita akhiri saja ya pada podcast kita pada hari ini. RSI Graha Medika Padalarang, sahabat kesehatan keluarga Anda.